update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Yang nggak boros juga, yang peduli sama keluarga gitu, yang bisa bijak dalam menyikapi, yang adil, dan yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi ibu sambung untuk anak-anak lu nantinya. Kok bisa ya? Gitu. Tapi karena ini udah fair, ya udah. Kan ini perdana di Indonesia, cetak sejarah. Nah itu juga Kak, gimana tuh Kakak cukup marah juga kan? Ya, Kecewa itu Kak? ya kan dibilang kecewa. Tapi balik lagi kita kan korporatif ya, artinya kalau misalnya putusan apa masih kita menentang sih. Kan mereka lebih ahlinya gitu, dalam memutuskan segala sesuatu. Kita ikutin aja. Ya tapi ya gimana ya, misalnya itu memang dijadiin royalti itu apa lagu-lagu dari 4 lagu itu Surat Cinta untuk Setara, bukti Saat Dia Mengerti sama Orang yang Sama. Ya udahlah kalau memang dia menang itu nggak mau terlalu diambil pusing ya. Ya udah jalanin aja. Tapi yang penting yang paling bisa menerima itu gugatan yang 12M itu dia memenangkan. Tapi hanya puluhan juta. Dan itu setiap bulan, bukan langsung brok 3 atau 4 kali bayar 12M, enggak. Itu disetujui tapi bentuknya nggak seperti itu. Artinya misalkan umpama sebulan berapa puluh, ya seperti angsuran ya rumah katakanlah gitu. Tapi itu pun nominalnya yang masih masuk akal. Jadi ya udahlah. Tambah hak asuh anak juga kan? Kalau hak asuh anak dibilang sebenarnya masing-masing hak asuh anak mau, tapi balik lagi kita juga nggak boleh egois ya. Artinya ya udahlah kalau apapun itu kan memang ibu lebih berhak yang ngurusin anaknya karena kan anaknya juga belum cukup usia, masih di bawah 12 tahun. Alangkah baiknya bersama ibunya, cuma ibunya mudah-mudahan jangan kalau marah ya iniin lah, jangan KDRT yang berlebihan. Pukul anak boleh tapi kalau bisa dikurangin levelnya. Itu aja sih pesan. Emang sering Kak? Ya kan kemarin kan itu kan yang kita dipanggil warawiri ke sana kan terkait salah satunya itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini ya dalam pola mendidik anak jangan terlalu keras lah gitu. Boleh pukul tapi di levelnya anak. Berarti itu bisa dibilang ringan tangan gitu? Ya namanya ya gue sih juga sama anak juga kan ada pukul. Setiap ibu pasti ada pukul anak ya. Tapi kan di level yang mana? Ya yang layaknya seusia anak gitu. Jangan juga terlalu keras. Yang pantas lah. Kasihan kan anak kan. Perkembangannya terganggu. Itu aja sih. Terus yang paling ini lagi, walaupun Inara memenangkan hak asuh anak, tetapi Virgon mendapatkan akses yang mudah untuk bertemu ataupun ajak keluar anak seperti itu, nginep di rumah atau apa, itu sudah diputuskan bahwa Virgon kapanpun istilah kasarnya nggak dibatasin. Nah itu agak legaan sih. Setidaknya kapanpun Virgon mau bisa langsung gitu. Itu udah dijalankan Kak? Itu kemarin kan dengar dari ketok palunya dan lawyernya bilang. Dan udah dijalankan maksudnya artinya tidak ada hambatan apapun ya, selama ini gitu? Kalau kemarin sih belum terlalu ya, cuman dibilang mudah juga enggak, dibilang susah juga dikasih. Ya biasa aja sih. Cuman kan yang ditutup akses kan Mami. Kalau Virgon mah enggak. Virgon tetap memberikan apa? Oh iyalah pasti. Cuman mungkin kurang dari yang perjanjian yang dia buat. Karena perjanjian itu dibuat itu tidak berlaku dalam tekanan. Kalau kita dalam tekanan, misalnya debt kolektor nih, ya udah mbak punya utang segini, mbak biar nggak lari, ayo tanda tangan nih. Ini utang piutang, itu namanya dalam tekanan. Dan di pengadilan itu, ketika seseorang dalam tekanan itu tidak berlaku. Jadi yang dia buat 40 juta itu memang dalam tekanan. Karena Virgon salah, ibunya dan Inara membuat surat perjanjian itu untuk mengikat supaya nggak lari dari itu. Tapi kan itu batal. Artinya yang disetujuin nggak segitu. Ya kita udah, ya nggak apa-apa. Namanya bapak pasti bertanggung jawab sama anak, wajib. Tapi kan yang wajar gitu. Akhirnya kan yang disetujuin kurang dari itu. Nah tapi kan ada yang dimenangkan royalti, dimenangkan. Nah bulanan gugatan yang 40 mungkin kurang dari situ, mungkin 25 atau berapa gitu. Turun dari situ. Terus juga
12M-nya dapet tapi bunyinya turun kan gitu. Jadi ya udahlah, apapun itu kita udah yang nggak mau diperdebatkan lagi. Artinya terima aja dengan lapang dada. Kak, melihat seorang Virgon sendiri yang artinya mungkin belakangan ini nama besarnya dibobardir segala macam gitu loh. Kakak sebagai mungkin orang yang mungkin paling dekat juga sama Virgon segala macam, melihat sosok ketegaran seorang Virgon itu seperti apa sih Kak? Apalagi ya ditambah lagi ada kasus Mami ini gitu baru lagi. Itu gimana Kak? Ya sebenarnya sih gue tuh ngerti ya, dia banyak beban, maksudnya lagi banyak masalah kemarin, apalagi anak-anak susah ditemuin kemarin dari awal-awal, terus kasusnya juga lama pending. Nah cuman kan apa ya, gue juga harus bisa menengahi Mami juga kan emang ada keperluan, jadi ya apa tadi pertanyaannya? Suka? Ya maksudnya ketegaran seorang Virgon yang memang mungkin diterpa masalah segala macam gitu. Ya melihatnya kakak seperti apa gitu? Ya dia cukup kuat ya. Kadang-kadang orang kalau nggak kuat mungkin udah bisa bagaimana ya. Dengan dipermalukan begitu, belum lagi anak, belum lagi apa, belum lagi gugatan banyak. Ini itu royalti, ini itu ya mabok, pusing ibaratnya gitu. Kalau gue di posisi itu gue belum tentu kuat. Kan dulu kan mereka kan saling mencintai, kan mereka kan punya 3 buah anak, dan mereka kan juga bukan cuma yang 2 tahun lama juga. Artinya bohong lah kalau apa ya, rasa sayang itu cepat hilang gitu. Pasti kan dalam ya, apalagi sampai lagu-lagu itu keluar kan itu dari hati keluarnya, nyata. Jadi kan kalau buat lagu kan memang apa yang terjadi sama diri dia, misalnya dia lagi galau nih, pokoknya galau, dia lagi apa sesuai apa yang dia rasa. Nah mudah-mudahan doain nih Virgon mau keluarin lagu galau yang kalian tunggu. Kan kemarin lagu galaunya udah lama nggak keluar, sekarang mau keluar nih. Permasalahan kemarin ya? Ya nggak tahu ya apakah itu dari story dia, kayaknya sih pasti ada lah. Karena kan dia kan biasa kan kejadian yang sama diri dia ataupun apa gitu, kayaknya pasti ada cerita tentang dia lah gitu. Oke, Kak, terakhir Kak, kalau saat ini Virgon sudah mulai move on, dalam arti udah bisa membuka hati lagi, ya buat mencari pendamping kan? Sedikit udah mulai membaik, udah mulai mau buka hati, tapi udah diingetin jangan terburu-buru. Artinya kenal perempuan boleh, berteman aja dulu, nggak usah cepet-cepet. Terus jangan melihat perempuan dari sebatas casing, ya kan? Karena kan dari luar tuh kan orang kelihatan baik, bagus, tapi kan dalamnya, makanya kenal dulu. Jangan beli kucing dalam karung, ntar salah lagi. Kan jangan sampai terulang lagi ya. Belajar pelan-pelan lah, santai. Terus juga tes dulu, jangan cuma maunya karena kita posisi lagi enak. Jangan sebatas materi. Ntar lo kalau kondisinya lagi nggak baik, atau lo lagi nggak ada, atau lo turun level, dah lo ditinggalin mau, kan nggak mau. Jadi makanya carilah yang keibuan, yang nggak boros juga, yang peduli sama keluarga gitu, yang bisa bijak dalam menyikapi, yang adil, dan yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi ibu sambung untuk anak-anak lo nantinya. Jangan sekedar cantik, tapi cantik juga di hati. Itu pesan gue sih. Tapi udah ada yang deket kan? Kalau berteman pasti ada lah, kalau berteman ya. Tapi kalau untuk yang menaruh hati benar-benar mau serius gitu, belum. Oke, thank you. Baru udah berapa jam?